Saat ini Mamo menyadari dirinya teramat hina. Jiwanya remuk redam. Ia berusaha tidak menangis, tapi ia tidak kuat. Isaknya meledak, memilukan. Air matanya berderai, merasuk ke dalam hati Zen yang menatapnya haru. Kembali Zen meraih tangannya yang basah tetesan air mata. Aku bersumpah Mamo. Mamo tak menyadari apa yang terjadi. Ia terus berjalan perlahan-lahan, menghirup udara segar di antara semak-semak indah yang sudah lama tidak dirasakannya. Ia tertarik pada burung bulbul di pepohonan yang selalu berpindah-pindah, dari satu cabang ke cabang lain sambil tetap berkicau. Diperhatikannya burung itu. Apa yang menyebabkan segenap gelisah ini, wahai burung kecil? Sesungguhnya, bunga yang sangat kucintai itu lebih jelita dari bunga milikmu. Tapi nasib yang menimpaku lebih kelam dibanding nasibmu. Kendati demikian, aku tenggelam dalam perasaanku, dan tak kuhiraukan ratapan dan nasihat siapapun. Wahai burung, bukankah kau akan merasa sedih dan pedih andai semua taman di dunia ini hanya memiliki satu bunga? Seperti itulah keadaanku. Tapi jika bunga-bunga itu begitu banyak, di taman-taman, di parit-parit, atau di lereng-lereng gunung, tentu kau tak perlu resah dan merasa ditikam rindu yang sangat. Tapi tolong katakan padaku, salahkah itu? Jelaskan padaku, bagaimana cara burung melipur lara setelah dikuasai satu-satunya bunga di dunia ini. Lantas bunga itu dihalang-halangi untuk mendekat dan ia disisihkan dari tamannya sendiri. Dibiarkan terasing dalam sangkar kesendirian. Mamo terus berjalan menuju bagian tengah taman. Diceritakannya kecamuk pikirannya pada burung-burung, bunga-bunga, pepohonan, kepada semua yang bisa dilihatnya. Sampai akhirnya ia terkejut melihat seorang gadis tergolek di rerumputan. Didatanginya sosok gadis itu. Diamatinya teliti hingga ia merasa dunia ini berputar-putar, meluluh lantakkan seluruh sel perasaannya. Kepalanya pening, dan Mamo pun tersungkur tak sadarkan diri di sisi tubuh Zen. Ketika Zen berangsur-angsur sadar, kembali ia terkejut melihat Mamo terbaring pingsan di sampingnya. Ia bingung, dipandanginya segala sesuatu di sekelilingnya. Parit kecil dengan air mengalir di hadapannya, bunga-bunga di sekelilingnya, juga Mamo yang masih terbaring. Ia bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah semua ini adalah mimpi di tengah hari atau kenyataan yang sebenar-benarnya. Setelah benar-benar sadar, Zen yakin bahwa semua itu adalah nikmat yang sudah tertulis dalam suratan takdirnya, bahwa hari ini ia akan merasa bahagia. Zen mendekati Mamo yang masih terbaring di sebelahnya. Sejak perjumpaannya dengan Mamo di pesta musim semi itu, baru sekarang ia merasa begitu dekat dengan sosok kekasih yang sangat dicintainya. Diperhatikannya tubuh Mamo dengan kedua mata yang kembali memancarkan sinar setelah sekian lama meredup. Zen perlahan-lahan mengangkat kepala Mamo dengan lembut dan penuh kasih sayang. Ia panggil-panggil nama Mamo untuk membangunkannya dari ketidaksadaran. Dan sesaat kemudian, sepasang mata Mamo terbuka. Mamo tak percaya saat menyadari kepalanya terletak di pangkuan Zen. Ia tak percaya raut wajah kekasihnya yang jelita tersenyum manis dengan sepasang mata berderai air mata. Apalagi tangan Zen menyentuh lembut dadanya berdebar-debar. Mamo mengangkat kepalanya untuk memperjelas pandangannya. Ditatapnya tubuh kekasihnya lekat-lekat. Ia pandangi tubuhnya sendiri yang kurus kering. Dipandanginya segala sesuatu di sekelilingnya.
Tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Mereka membisu. Zen terdiam karena mengharu biru. Mamu terdiam karena malu. Lidahnya terasa keluh. Mamu mengumpulkan segenap tenaganya yang masih tersisa. Bukankah kau Zen? Tanyanya. Bukankah kau adalah jantungku yang telah hilang dari balik tulang rusukku? Apakah kita berada di sini dalam satu mimpi indah? Atau kita sedang berada di kehidupan lain? Zen meraih tangan Mamu. Digenggamnya tangan itu. Diremas-remasnya. Agar Mamu kembali sadar. Ya, aku adalah Zen. Kekasihku. Aku nyata. Sekarang kita berdua berada di halaman taman istana. Sadarlah. Mendengar suara Zen yang lembut dan jernih itu, Mamu makin sadar. Ia mulai yakin semua ini benar-benar nyata. Inilah saat yang sudah lama ia tunggu-tunggu dengan air mata berderai-derai. Saat sang waktu memberinya kebersamaan seperti ini. Berdua dengan Zen. Mamu menatap mata kekasihnya yang syahdu. Mereka saling pandang. Zen tersenyum seolah-olah ingin mengatakan, sesungguhnya sepasang mata ini hanya untukmu, Mamu. Ia juga ingin mengatakan hal yang sama mengenai barisan giginya yang mengkilat indah. Raut wajahnya yang memancarkan seisi jiwanya yang cantik dan lembut. Rambutnya yang tergerai jatuh di sekitar wajahnya, di bawah penutup kepala yang dibiarkan miring di atas dahinya. Semuanya. Mamu mabuk dalam pesona Zen. Demi Allah, kau sangat cantik, Zen. Kau adalah seluruh keindahanku. Kini lihatlah diriku. Semuanya sirna sejak aku kehilangan dirimu. Maka jangan lagi kau cari kecantikan yang pernah ku miliki dan membuatmu tak sadarkan diri seperti saat pertama kali bertemu. Wajah Zen tertunduk. Kukorbankan semuanya demi dirimu. Lanjutnya lirih. Ya, kuhancurkan semuanya demi dirimu. Mamu mendekati Zen. Tidak, Zen. Demi Allah, hari ini kau lebih cantik dibandingkan sebelumnya. Aku tetap melihat kecantikanmu bagai rembulan baru yang belum pernah ada. Kedua matamu selalu menjadi bukti nyata. Dari semua gambaran tentang pesona dan daya tarik, keduanya tetap memendam makna keelokan. Sehingga jiwaku selalu tak sanggup merangkai kata-kata untuk diungkapkan oleh lidahku. Bibirmu, Zen, tetap arak yang senantiasa memabukkan. Bahkan hari ini aku lebih mabuk. Senyummu lebih menarik dan memikat. Wajahmu tetap cantik dan anggun. Tetap memancarkan sendu. Tak pernah susut. Seperti bulu mata yang hanya kusut saat mengantuk, tapi tetap indah di atas sepasang mata yang juga jelita. Kata-kata Mamu tiba-tiba terhenti begitu saja. Jiwanya bagai ditusuk-tusuk yang sangat menyakitkan. Ia ikut tertunduk seperti Zen. Oh, mengapa aku bicara tentang keindahan yang tak dapat ku sentuh dan tidak mungkin ku miliki? Tanyanya pada diri sendiri. Mengapa aku yang miskin ini ditakdirkan untuk tak boleh berbicara panjang lebar tentang purnama dan dianggap tidak pantas menggapainya? Mengapa aku bisa seperti pungguk merindukan rembulan? Aku berasal dari dataran luas yang tandus dan harus tetap berada di sana. Sedang taman ini adalah milik orang yang lebih layak dan lebih berhak untuk duduk-duduk dan menikmati keindahannya. Saat ini Mamu menyadari dirinya teramat hina. Jiwanya remuk redam. Ia berusaha tidak menangis, tapi ia tidak kuat. Isaknya meledak, memilukan. Air matanya berderai, merasuk ke dalam hati Zen yang menatapnya haru.
Kembali Zain meraih tangannya yang basah tetesan air mata. Aku bersumpah Mamu, demi tangisan yang selama ini selalu menghiasi malam-malamku yang kelam, demi setiap helaan napas panjangku yang telah meluluh lantakkan kecantikan, yang telah membuatmu terpesona. Aku bersumpah tak akan pernah ada orang yang dapat menggantikan keberadaanmu sampai akhir hidupku. Aku bersumpah tak akan pernah ada laki-laki lain selain dirimu yang boleh memeluk tubuhku sampai akhir hidupku. Aku bersumpah akan tetap tegak berdiri menunggumu jika kita tidak bersama-sama di dunia ini. Aku akan menunggumu sampai di akhirat nanti. Mamo dan Zain bangkit berdiri. Tiba-tiba mereka khawatir jika ada orang sampai melihat atau mendengar pembicaraan mereka. Cepat-cepat mereka melangkah menuju sebuah tempat di tengah-tengah taman. Di sanalah keduanya saling melipur lara, saling berbagi derita dan pedih yang menerpa mereka, saling mengadu, begitu romantis. Mamo dan Zain telah melupakan dunia dan segala isinya. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات، وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل.